mudah menyerah, mudah kalah gitu. Nah ini akhirnya dia tidak mau bergerak, tidak mau berusaha. Ya akhirnya nasibnya seperti itu, miskin. Miskin yang disebabkan karena kesalahan dirinya sendiri. Baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam banyak nas disebutkan bahwa orang miskin ini juga punya keutamaan gitu ya. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Lucky Pad Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan pukul 21.50 hari Jumat malam Sabtu. Sudah lama tidak bersua di depan kamera bersama pemirsa semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada abang-abang kameramen, abang-abang lighting, terus abang yang lagi nggak ada di sini karena nemeni bapaknya yang lagi sakit. Mudah-mudahan bapaknya segera bisa sehat kembali. Barakallahu fikum, pemirsa semua. Masih berkenaan dengan seri ilmu faraid ya, atau yang nyambung-nyambung dikit dengan ilmu waris. Melalui monolog ini saya coba sedikit berbicara tentang kemiskinan. Sebuah fenomena yang sangat akrab dekat dengan kita gitu ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu ada orang kaya di Surabaya itu yang habis melaksanakan pernikahan budgetnya sampai ratusan miliar ya Bang ya? 72 miliar gitu ya. Itu ada sih ayatnya yang menunjukkan bahwa kita itu disuruh untuk melihat bagaimana Allah itu melebihkan sebuah golongan dibanding golongan yang lain. Nah, tapi di akhirat itu nanti keutamaannya lebih tinggi dan lebih besar. Di dunia aja ada kasta atau kelas yang sangat jauh gitu ya. Ada yang pernikahannya itu yang dicari sakinah mawaddah warahmah, tapi budgetnya sampai ratusan miliar. Tapi ada juga orang-orang yang kalau di sekitar Bekasi, Jakarta tuh malam-malam keliling bawa gerobak, ada istrinya, ada anaknya, nggak punya tempat tinggal. Itu di dunia. Nanti di akhirat itu juga orang masuk surga, ada surga paling bawah, ada surga tengah, ada surga yang derajatnya paling tinggi. Maka pembahasan kita tentang kemiskinan ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan tentunya keimanan. Karena keimanan itu yang mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar mati enggak kosong-kosong amat. Oke. Bismillah. Beberapa tahun yang lalu ada fenomena pandemi ya, COVID-19, di mana efeknya adalah ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada yang bekerja tapi berkurang jam kerjanya, sehingga berkurang pula penghasilannya. Ada yang kemudian sangat turun penghasilannya, sehingga kemudian muncul efek lain yaitu kemiskinan yang menyebabkan kebutuhan itu tidak tercukupi. Berarti kita sekarang memandang kemiskinan pada fenomena itu secara luas, karena sifatnya nasional. Walaupun ada beberapa pihak yang pada saat fenomena COVID-19 itu malah jadi kaya raya, ada juga gitu ya. Tapi yang kemudian ekonominya anjlok jauh lebih banyak dan merata. Nah, tapi negara waktu itu juga hadir memberikan bantuan. Ada bantuan sosial dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ke negara-negara zaman dulu khususnya pas pemimpin itu masih orang Islam dengan syariat Islam, pernah di beberapa momen khalifah itu bisa membagi harta dengan baik, sampai-sampai tidak ada yang mau menerima zakat. Nggak mau, karena statusnya sudah orang yang justru membayar zakat, bukan lagi
menerima zakat. Berarti di dalam mengatasi kemiskinan yang meluas, yang paling besar peranan, yang paling besar perannya, kekuatannya ya negara. Maka sebelum misalnya negara itu memberikan bantuan melalui pinjaman luar negeri atau yang lainnya, barangkali negara ini bisa bilang kepada orang-orang kaya di sebuah negara, diambil zakatnya atau diambil iurannya untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Jika terjadi sebuah kemiskinan yang meluas, itu pasti disebabkan ketidakmerataan penyebaran harta. Gitu. Kalau harta itu tersebar dengan baik, nggak mungkin terjadi kemiskinan. Wallahu a'lam. Karena urusan negara ini rumit ya, tidak semudah membalik telapak tangan, maka kita berharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha-usaha yang realistis sesuai kemampuan kita. Semoga negara kita ini ke depannya bisa lebih baik. Kita diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, rakyatnya pun pandai bersabar, pandai bersyukur. Oke. Berikutnya, cara mengatasi kemiskinan jika kita tidak bergantung kepada negara adalah dengan melihat keluarga terdekat. Allah mengajari kita ketika Rasulullah ditanya, kepada siapa aku sebaiknya berinfak, maka kemudian Rasulullah melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kul ma anfaqtum min khairin falil walidain, kepada orang tua, kerabat. Maka jika seseorang itu berada dalam fase kemiskinan, maka kerabatnya itu yang kemudian menjadi wajib untuk menolong dia. Kenapa wajib? Karena ada pertalian darah. Ada hubungan kekeluargaan. Dan ini termasuk solusi. Artinya makanya perlu sekali untuk menjaga hubungan silaturahim, kemudian membangun bisnis keluarga. Nah, itu penting untuk supaya setiap kita itu bisa menemukan solusi dari masalah kemiskinan tersebut. Oke. Tapi kalau keluarganya nggak support gimana? Ya sudah, itu sudah kenyataan. Kadang-kadang kita itu ternyata keluarganya 7 turunan ke atas maupun ke bawah, ke kanan maupun ke kiri miskin semua. Ya sudah, berarti dinikmati rame-rame. Diterima kenyataan tersebut. Sambil kemudian merubah melalui fase yang ketiga, yaitu memandang kemiskinan secara pribadi. Melihat kepada diri sendiri. Kalau dalam tinjauan fikih, orang miskin itu ya orang yang berpenghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berarti ini miskin kategorinya. Misalnya, saya punya kebutuhan sebulan itu 7 miliar. Penghasilan saya 6,9 miliar. Nggak cukup, berarti saya miskin. Gitu. Anggap aja begitu. Anggap aja ya. Emang boleh gitu ya. 6,9 sebulan itu dibilang dirinya miskin emang boleh gitu. Kan nggak mungkin juga. 6,9 itu orang kaya. Kemudian miskin ini kalau ditinjau dari sisi bahasa, dia akar dari kata bahasa Arab. Miskin itu keadaan ketika seseorang itu diam. Sakana yaskunu, sukun, diam. Tidak bergerak. Jadi penyebab kemiskinan itu kadang-kadang diri sendiri. Gitu ya. Sudah ada bantuan dari famili, sudah ada bantuan dari negara, gitu ya. Ada pelatihan, ada edukasi, tapi dirinya sendiri nggak mau berjuang. Mudah menyerah, mudah kalah. Gitu. Nah ini akhirnya dia tidak mau bergerak, tidak mau berusaha. Ya akhirnya nasibnya seperti itu, miskin. Miskin yang disebabkan karena kesalahan dirinya sendiri. Baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam banyak nas disebutkan bahwa orang miskin ini juga punya keutamaan gitu ya. Banyak keutamaannya. Kalau seseorang itu ditakdirkan mati sebagai orang miskin, ya hisapnya nggak lama, orang dia bawaan hartanya juga nggak banyak gitu ya. Bahkan di awal-awal menjadi santri, Muhammad bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu sangat mencintai orang miskin. Karena ulamanya yang pertama, gurunya yang pertama itu adalah orang yang miskin. Maka beliau sangat mengagungkan gurunya yang miskin tersebut.
Sampai suatu hari Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pas masuk rumahnya itu, kakinya Imam Syafi'i, berarti masih kecil ya, itu ambles di karpetnya Imam Malik. Menunjukkan bahwa karpetnya sangat tebal. Menunjukkan bahwa Imam Malik ini ternyata orang yang kaya. Bahkan ketika Imam Syafi'i itu sudah selesai belajar kepada Imam Malik merekomendasikan kepada Imam Syafi'i, kamu belajar ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, karena Abu Hanifah sudah wafat. Oh, siap guru. Bagaimana saya belajar ke sana? Kemudian diantar oleh Imam Malik ke pinggiran kota, disewakan kuda atau unta bersama kafilah yang akan menuju ke Irak. Udah gitu, Imam Syafi'i dikasih uang saku sama Imam Malik, ya anggaplah kira-kira 40 juta rupiah. Gitu. Dan berangkatlah sampai ke rumahnya Muhammad bin Hasan. Pas masuk rumahnya, kaget Imam Syafi'i itu kaget. Ternyata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu sedang motong-motong emas. Ulama di rumahnya bukan sedang baca kitab, bukan sedang sholat, bukan sedang zikir, tapi sedang motong-motong emas. Di pikirannya Imam Syafi'i, Imam Malik guruku itu udah kaya. Kok ini guruku yang sekarang lebih kaya lagi? Maka kemudian Imam Syafi'i bertanya, wahai guruku, ini agak aneh buat saya. Kenapa kok seorang alim hartanya banyak? Gitu. Nah kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjawab, wahai Syafi'i, jika harta ini dipegang oleh orang yang suka mabuk gimana? Oh iya, mikir dia. Kalau dipakai sama pezina gimana? Oh iya. Maka kemudian setelah itu Imam Syafi'i berpendapat kalau harta itu dipegang oleh orang-orang soleh itu jauh lebih baik daripada harta dipegang oleh orang yang tidak baik. Harta jauh lebih baik dipegang orang yang bertaubat daripada yang tidak bertaubat. Maka teman-teman yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi masalah kemiskinan ini kadang-kadang masih berupa keengganan di dalam kepala kita untuk berubah. Walaupun pada akhir hayatnya Imam Syafi'i ini ya tetap kategorinya orang miskin, tapi beliau merekomendasikan kepada murid-muridnya untuk menjadi orang yang punya, yang kaya. Maka barakallahu fikum pemirsa Lakifa Channel sekalian yang dihormati Allah. Tadi di antara usaha tips-tips untuk mengatasi kemiskinan khususnya kepada kita, para laki-laki, para ayah, para suami, para anak laki-laki yang mungkin menanggung ibunya, menanggung ayahnya, menanggung saudaranya, ya kita boleh berharap kepada bantuan negara. Jika kemudian negara memberikan balai latihan kerja, memberikan pelatihan training ini dan itu, bantuan diterima. Karena itu bentuk kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian ya diri sendiri juga harus mulai berubah. Bekerja keras, yang giat gitu ya. Belajar terus, mencoba tantangan-tantangan baru supaya kita bisa survive. Tapi satu yang paling utama, tanamkan dalam diri kita bahwa bekerja, memberi nafkah kepada keluarga itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Harus diniatkan lillahi ta'ala. Supaya kita bisa kuat mencari yang halal, kuat menolak yang haram, kuat meninggalkan yang haram. Karena yang sedikit belum tentu kurang, yang banyak belum tentu cukup. Harta itu netral. Uang itu netral. Yang nggak netral itu orangnya. Mencarinya dengan cara yang halal atau tidak. Nah, kalau kita ternyata bisa, ditakdirkan oleh Allah ternyata bisa mendapatkan yang banyak gitu ya. Maka ujian terberatnya adalah menggunakannya. Ini gimana memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada harta yang sedikit itu ada ujian, pada harta yang banyak ada fitnah. Maka sebelum kita fokus, kepikirannya harta terus mulu, duit terus-terusan, maka sebetulnya yang paling perlu untuk kita perbaiki itu ya hati kita, kesolehan kita, jadi orang baik. Sehingga kalau nanti ternyata takdirnya nggak jadi kaya, ya miskin-miskin aja gitu misalnya, ya miskin yang soleh gitu, nggak masalah. Kalau ternyata takdirnya jadi kaya, ya berarti orang kaya yang soleh. Gitu. Jadi sebetulnya gimana ya?
ya miskin atau kaya, yang penting kan 4 sehat 5 miliar. Iya. 4 sehat 5 sempurna. 5 miliar juga nggak apa-apa. Kita teman-teman dihormati Allah. Jadi harta tidak dibawa mati. Tapi barokah dari penggunaan harta lillahi ta'ala itu kita bawa mati pahalanya. Begitu juga dosa dalam penggunaan harta itu juga kita bawa mati. Catatan aibnya gitu. Disebut mubazir itu bukan buang-buang uang. Disebut mubazir itu memanfaatkan harta untuk maksiat. Nah, itu udah disebut mubazir. Ada orang punya uang 1 miliar, tapi dipakai untuk ngasih jajan keluarganya. Itu bukan mubazir. Ada uang punya 10.000, dipakai buat slot. Nah, itu mubazir. Jadi sebenarnya bukan masalah besar kecilnya, tapi pemanfaatannya di jalan Allah atau di jalan setan. Nah, itu aja. Kalau di jalan setan berarti mubazir. Oke, teman-teman sekalian dihormati Allah, membahas harta itu nggak ada ujungnya. Karena di kepala kita tuh punya pikiran masing-masing, punya argumentasi masing-masing, bisa berdebat, bisa berdiskusi. Tapi ya saya berharap jika pemirsa semua kemudian menjadi orang yang dimakmurkan oleh Allah, sejahtera, maka amalkanlah sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Jangan berkata kepada kedua orang tua itu uff. Uff itu kalau orang bahasa Arab itu ungkapan seperti elah gitu ya. Intinya tidak senang dengan orang tua, merasa berat terhadap permintaan orang tua. Jadi ucapan atau uff itu menyakiti orang tua. Nah, kalau sekedar ucapan aja nggak boleh, apalagi perbuatan atau sikap-sikap yang menyebabkan orang tua tuh sedih atau tersakiti. Misalnya orang tua dalam keadaan tidak punya uang di rumah, nggak bisa makan gitu ya. Maka membiarkan orang tua kelaparan itu termasuk lebih berat daripada mengucapkan itu tadi. Atau misalnya bapak kita atau ibu kita suatu hari bilang, "Bang, pinjam duit dulu bisa nggak, Bang?" gitu. Maka mengatakan kepada bapak ibu kita itu atau enggan meminjamkan mereka padahal kita punya kelonggaran uang, itu menyakiti mereka. Jadi mumpung masih miskin, bersedekahlah gitu. Misalnya pemirsa atau teman-teman punya uang 100.000 nih sekarang. Traktir temennya 50.000 tuh enteng. Padahal itu 50% dari hartanya. Ya enggak, Bang? 50.000. Tapi coba pemirsa punya harta 100 juta. Sedekah 50 juta. 50%-nya. Berani apa enggak? Kan enggak. Jadi ternyata mumpung masih miskin, rajin-rajin sedekah gitu. Rajin-rajin bantu orang. Karena belum tentu kalau kita sudah kaya itu kita punya jiwa dan mental yang sama. Wah, 50 juta lumayan nih buat beli ini, buat beli itu, buat sewa ruko lagi, buat muter modal dan seterusnya. Jadi ya bijak-bijaklah. Ada banyak buku, ada banyak tulisan tentang harta. Kalau saya merekomendasikan ke teman-teman, cuman ini saya lagi nggak ada pegang bukunya. Ada buku 77 pertanyaan tentang harta. Tanya jawab tentang harta yang ditulis oleh Buya Yahya, hafizahullah ta'ala, bersama Mas Ipo Wright, Mas Ipo Santoso. Teman-teman cari deh, baca buku itu, sehingga kita punya tasawur atau cara pandang yang bijak terhadap harta tersebut. Silahkan. Oke, demikian monolog pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang bisa menyiapkan waktu dan kesempatannya untuk terwujudnya video ini, dan yang bagi yang menyaksikan, wabil khusus kepada istriku yang sering ditinggal keluar malam, suaminya main mulu. Sorry ya Neng ya, ini fardu ain gitu ya. Ya mudah-mudahan dikasih pahala oleh Allah. Kamu mau maafin dan Allah ridhoi aku dan kamu dan keluarga kita dan keluarga kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa Lagapat Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Biar apa? Biar kita senantiasa bertakwa, biar mati nggak kosong-kosong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون